Ya, sudah muncul ya PPT-nya ya. Sudah, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sampai di jadwal imunisasi yang merupakan program dari pemerintah ya. Tadi ada mulai dari imunisasi dasar 0 sampai 2 tahun ya. Ini sudah ada masanya mulai dari sejak lahir. Ini tiga mungkin yang pernah ya Bu Martina mengantar anak saya itu ya dari ada yang 1 bulan, 3 bulan gitu ya, nanti sampai 2 tahun. Itu macam-macam untuk BCG, hepatitis B, polio ya. Nah, lalu ada yang usia apa namanya 2 sampai 5 tahun dan sekolah dasar ini ada. Lalu ada yang untuk usia dewasa ya. Hepatitis B ini biasanya diulang di usia dewasa. Nah, kita pelajari satu persatu vaksin yang ada di Indonesia ya. Yang ini termasuk bagian dari produksi Bio Farma ya. Kita punya pabrik untuk vaksin, untuk antisera, untuk terapi protein itu adalah Bio Farma masih ya. Jadi yang pertama vaksin BCG. Vaksin BCG ini biasanya untuk penyakit TB ya, tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gitu. Kemudian ada hepatitis B rekombinan. Ini berarti virus vaksinnya berisi rekombinan virus ya. Jadi subunit virus yang dibuat di skala laboratorium. Nah, hepatitis B ini untuk penyakit hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B ya, yang memang penularannya lewat cairan tubuh dan punya tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis hepatitis lainnya. Nah, dia menyebabkan adanya kerusakan hati. Dia pertama kali menginfeksi hati atau hepar, kemudian hepar ini akan rusak jaringannya, membentuk jaringan parut yang disebut dengan sirosis hati. Lalu nanti dia membesar, kemudian akan membentuk kanker hati. Ya, dan ini mematikan ya, karena kita ingat di biokimia ya, kalau hepar itu punya peranan yang sangat penting sekali dalam metabolisme. Bayangkan kalau seandainya tidak ada hepar atau hepar kita rusak, maka metabolisme tidak akan terjadi gitu ya. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio ini untuk mencegah penyakit poliomelitis. Ini suatu kondisi otot yang layu ya, tidak bisa melakukan kontraksi, relaksasi dan fungsinya dengan baik sehingga terjadi kelumpuhan ini ya, diberikan pada usia 0 sampai 4 bulan ya, pada masa awal imunisasi dasar ini ya. Nah, mungkin adik-adik tahu salah satu presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, itu termasuk penderita polio, adik-adik. Ya, dulu itu polio sangat banyak sekali seperti suatu pandemi gitu ya, sehingga maka dibuat vaksin. Nah, si presiden ini hebatnya dia jadi presiden tapi di kursi roda ya. Nah, dia mengalami penyakit poliomelitis ini atau polio. Lalu adik-adik dalam vaksin itu ada yang vaksin itu isinya satu jenis virus ya, ada juga yang campuran. Nah, ini contohnya misalnya pentabio. Pentabio itu isi vaksinnya adalah berbagai macam mikroorganisme ya, lebih dari satu. Ada yang kalau yang pentabio ini isinya adalah untuk difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B sama Haemophilus influenza. Jadi isinya 5 memang ya. Tapi bisa jadi di dalam vaksin yang gabungan ini, 5 ini, itu basisnya beda-beda. Ada yang toksoid, ada yang kill vaksin, ada yang vaksin inaktif, ini kill vaksin ya. Misalnya yang pertusis ini inaktif, yang difteri sama tetanus toksoid. Ini bisa seperti itu ya komposisi vaksin. Kemudian vaksin DPT ya,
Kalau kita kenalnya DPT, ini juga bisa DTP, sama saja ya. Ini untuk difteri, tetanus, dan pertusis. Nah, ini jadi satu ya, vaksinnya isi 3 untuk 3 penyakit. Kalau difteri itu infeksi tenggorokan. Tetanus ini berkaitan dengan disfungsi dari otot saraf yang kaku dan tegang ya. Kemudian pertusis ini karena infeksi saluran pernafasan juga dan menyebabkan batuk rejang ya, batuk yang sangat kuat gitu ya dan bertahun-tahun ya, menahun itu pertusis. Kemudian vaksin untuk campak atau measles ya, ini yang mungkin dalam 5 tahun terakhir ini sempat terjadi endemi di daerah Afrika ya, campak, sehingga program vaksin campak di Indonesia pun juga gencar diberikan ya, MMR itu diberikan pada usia 9 bulan, lalu dilanjut booster untuk yang fase kedua itu di 24 bulan atau di 2 tahun. Ini mencegah penyakit campak. Ya, campak pada kulit itu ya. Kemudian vaksin untuk anak-anak dan remaja ini bisa tadi ya, ada tetanus, ada difteri, tetanus, kemudian hepatitis B sama flu bio gitu ya, termasuk untuk dewasa. Lalu vaksin difteri, tetanus ini 2, kalau DPT tadi 3 ya, ini kombinasi, ada yang 2, ada yang 3 begitu. Juga sama, tadi di dalamnya tidak hanya satu jenis, bisa toksoid sama adenoid vaksin misalnya, atau toksoid dengan inaktif vaksin atau kilat vaksin begitu. Nah, ini lihat komposisinya adik-adik. Dari tadi mungkin adik-adik kurang mengamati ya. Jadi isinya selain material virus atau protein virus itu juga ada penstabil ini ya. Ada timerosal, kemudian ada adjuvan yaitu aluminium fosfat. Biasanya yang sering digunakan memang aluminium fosfat ya untuk adjuvannya. Nanti adjuvan itu mengoptimalkan kerja daripada si senyawa aktif ini atau bahan aktifnya gitu. Kita lihat yang sebelum-sebelumnya ya. Ada nggak ya? Oke, nggak ada yang di sebelum-sebelumnya. Ini juga yang di vaksin JERAP TD, ini juga ada aluminium fosfatnya ya, kemudian timerosal ya, adjuvan dan penstabil. Nah, ini juga ada ya di tetanus toksoid, aluminium fosfat, dan timerosal. Ini rata-rata Bio Farma sepertinya sering pakai aluminium fosfat dan timerosal ini ya. Kemasannya berupa vial-vial begitu ya, ada di botol-botol kecil. Nah, ini flu bio, vaksin influenza Haemophilus bacteria untuk jenis A dan B ya. Jenis vaksin lain yang diproduksi Bio Farma misalnya rubella, rabies ya. Rabies ini penyakit yang menginfeksi hewan dan ditularkan dari hewan ke manusia bisa ya, biasanya pada anjing gitu ya. Kemudian vaksin meningitis ini untuk pencegahan pada radang selaput otak ya, yang bisa ditularkan atau disebabkan oleh virus influenza tadi ya. Kemudian kanker serviks ini untuk vaksin HPV ya, sudah ada. Nah, kemudian sekarang proses produksi vaksin. Bagaimana sih proses produksi vaksin? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu ya, pabrik ini mau jenis vaksin apa? Mau adenoid vaksin kah, atau kilat vaksin kah, atau subunit vaksin? Kalau sudah ditentukan, maka dia akan memproses masing-masing. Itu berbeda-beda ya adik-adik. Kalau vaksin yang adenoid ya kita pakai satu tubuh vaksin, berarti kita akan menyiapkan media kultur pertumbuhan si virus tersebut. Tapi kalau yang digunakan subunit vaksin itu kita harus mengisolasi protein pengenal dari virus ataupun bakteri. Kalau kita pakainya DNA virus, otomatis kita harus mengisolasi DNA-nya. Kalau kita pakainya rekombinan, berarti kita harus mengisolasi DNA-nya, ya, terutama gen yang mengkode protein membran. Kemudian kita kembangkan produk DNA rekombinan, ya, kita buatkan proteinnya, ya, kita masukkan virus tersebut pada bakteri E. coli, kemudian kita tumbuhkan yang nantinya si gen pengkode protein membran ini akan melakukan sintesis protein bersama dengan bakteri yang ditumpanginya gitu ya.
Nah, setelah itu baru nanti dilakukan tahap selanjutnya. Untuk yang attenuate vaksin, vaksin yang dilemahkan ataupun kilat vaksin itu akan mengalami proses yang namanya inaktivasi, ya, inaktivasi. Nih, dilemahkan. Bisa dengan pemanasan yang tinggi, bisa dengan pemberian zat kimia tertentu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, CaCl2 misalnya. Kemudian setelah itu diformulasi, ya, diberi tambahan bahan tambahan lainnya seperti tadi adjuvan, kemudian juga ada garam-garam penstabil gitu ya. Nah, setelah itu baru dilakukan uji klinis, ya, uji klinis dulu, baru dibuat filling packaging final product di manufacturing di pabrik itu ya. Jadi harus dilakukan uji preklinis dan klinis. Nah, kalau di Indonesia, ya, produk vaksin itu harus melalui izin MUI, ya, karena sebagian besar dari populasi kita itu kan Muslim, jadi juga diperhatikan kehalalannya, ya. Halal tidaknya ini biasanya dilihat dari bahan yang digunakan, gitu ya. Bahan yang digunakan, apakah ada mengandung misalnya protein babi atau protein anjing yang itu dianggap sebagai najis yang nantinya akan menyebabkan vaksin tersebut haram, gitu ya, digunakan. Nah, yang berikutnya ada antiserum atau antisera. Jadi ini, ya, ada vaksin, ada antisera. Kalau vaksin itu diberikan pada orang yang sehat, tapi kalau antisera diberikan pada orang yang sakit. Kenapa? Karena kan kita ingat konsep awal tadi, vaksin merupakan imunisasi buatan yang aktif. Jadi orang yang diberikan itu harus sehat supaya dia nanti aktif membentuk antibodi. Sedangkan antisera itu diberikan pada orang yang sakit karena termasuk dalam imunisasi buatan yang pasif. Jadi yang disuntikkan antisera ini bukan isinya virus atau bakteri, tetapi antibodi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti di bioteknologi, ya, mungkin di semester 5 atau 6 akan saya jelaskan. Intinya adalah kita akan membuat antibodi. Antibodinya ini yang akan disuntikkan kepada manusia. Gitu, ya. Itu bedanya vaksin sama antisera. Ya, isinya antibodi, ya. Kalau yang vaksin isinya virus atau protein virus. Ini beberapa produk antisera atau antiserum yang diproduksi oleh Bio Farma, ya, dari Indonesia sendiri. Ada ada antiserum untuk anti tetanus, ya. Ini, jadi sudah yang diberikan ini adalah orang yang mengalami tetanus. Gitu. Kalau yang tadi vaksin tetanus itu orang yang sehat agar terhindar dari tetanus, gitu ya. Itu bedanya. Ini indikasinya. Jadi kalau orang dengan luka beresiko tetanus, ya, mungkin dia terkena besi, ya, yang lancip begini. Nah, kemudian besinya berkarat gitu, lalu menimbulkan gejala-gejala tetanus, maka diberikanlah serum anti tetanus. Lalu ini juga ada serum anti tetanus, beda produk, ya. Ini sama-sama dari Bio Farma, ya, tetapi biasanya di isinya yang berbeda, ya. Kalau di sini ada satu dosisnya 1.500 IU. Kalau yang ini 10.000 IU, ya. Lalu ada difteri, serum anti difteri, ada serum anti bisa ular juga, ya. Bio Farma juga bikin gitu, ya, dari racun. Ya, jadi tidak hanya infeksi itu tidak hanya disebabkan mikroorganisme, ya, dari vaksin dan virus dan bakteri saja, tapi juga bisa dari hewan yang berbisa. Misalnya ular tanah, ular kobra, ya, ular belang, ini juga ternyata sudah ada anti serumnya, ya, anti seranya. Kalau yang ketiga ini bahan diagnostika. Bahan diagnostika itu adalah suatu protein yang digunakan untuk mendeteksi adanya material virus ataupun bakteri. Jadi kalau yang dua tadi fungsinya untuk terapi, kalau yang ini untuk diagnosis. Nah, kita menderita sakit atau tidak, mendeteksi, ya. Kalau kita sekarang di era sekarang COVID-19, ini biasanya ya rapid antigen, rapid antibody itu. Ini basicnya adalah bahan diagnostik, ya, diagnostika. Isinya apa? Antibodi. Kalau kita mau mendeteksi antigen, mau mendeteksi ada tidaknya virus,
ya berarti kita di dalam bahan diagnostik kita isinya antibodi. Kalau kita mau mendeteksi antibodi, berarti di kitnya, di diagnostik kita isinya adalah antigen, kebalikannya gitu. Ini pemberian vaksin di Indonesia sih pada berapa hari gitu ya. Ada aturan-aturannya kalau dari pemerintah ya. Nanti orang farmasi juga harus tahu nanti yang juga mengelola ya vaksin ini gitu ya. Dan vaksin ini tuh punya reaksi sendiri-sendiri ya adik-adik. Selain reaksi imunitas dengan dia membentuk antibodi, ada seperti kita bilang efek samping barangkali ya. Itu sebenarnya itu juga termasuk reaksi imunitas. Contoh hepatitis B ya, dia menimbulkan respon anafilaksis, kemudian campak, ini kejang, demam, trombositopeni ya, trombositnya turun, kemudian shock anafilaksis, biasanya panas tinggi ya, kemudian ada ensefalopati nih kalau sudah serius ya. Ensefalopati itu radang pada ensefalon di otak gitu ya. Jadi ada reaksi yang ringan, sedang dan berat juga ya setiap vaksin. Tapi kalau WHO merekomendasikan vaksin-vaksin yang ketika dia diberikan itu timbul gejalanya ringan saja dan sedang ya, tidak sampai berat. Kalau berat ya tidak diizinkan biasanya ya. Kemudian untuk yang waktu kadaluarsa ini ya, adik-adik tadi kan sudah tahu nih bentuk vaksinnya ada di botol vial itu ya, kecil. Itu biasanya ada volumenya tertentu, yang ada yang dipakai 1 kali, ada yang dipakai beberapa kali gitu ya, bisa dipakai beberapa kali. Ini misalnya vaksin TT, DT, DTP ini kadaluarsanya 4 minggu setelah dibuka. Jadi usahakan dalam 4 minggu itu sudah banyak orang yang mau divaksin gitu ya, karena nanti kalau nggak kepake kan sayang ya gitu. Jadi ini untuk vial yang mungkin 4 mili itu bisa dipakai oleh beberapa orang. Tapi ada juga yang sekali pakai ya. Misalnya ada hepatitis B Uniject. Ini untuk 1 kali. Jadi 1 vial isinya sedikit ya. Biasanya seperti jarum suntik kecil gitu. Ya, dia hanya 1 kali pakai untuk 1 orang. Ini masa kadaluarsanya ya langsung ya. Kalau sudah dibuka kalau nggak segera diberikan ya kadaluarsa. Ada yang 3 jam atau 6 jam setelah rekonstitusi. Apa itu rekonstitusi? Rekonstitusi itu pencampuran, gitu adik-adik. Nah, ada yang packagingnya itu satu botol itu sudah lengkap ya. Kalau yang untuk direkonstitusi dicampur-campur itu biasanya dalam 1 kit itu terpisah-pisah reagennya ya. Untuk reagen aktivasi ada sendiri gitu. Jadi direkonstitusi. Untuk BCG dan campak ini akan kadaluarsa setelah 3 atau 6 jam setelah dicampur direkonstitusi. Yang biasanya direkonstitusi itu ya otomatis masa kadaluarsanya lebih pendek ya, karena kan dibuka nanti gitu. Dan penyimpanannya ini juga harus diperhatikan, setiap vaksin itu berbeda-beda penyimpanannya. Kita masuk ke COVID-19 ya. Ini yang lagi saya khusus berikan karena supaya kita juga up to date dengan perkembangan yang saat ini gitu ya. Vaksin COVID-19 ini kurang D-nya ya, Dedek. Nah, vaksin COVID-19 yang dikembangkan di seluruh dunia itu ternyata juga macam-macam, Dedek ya. Kita lihat di sini yang masih dalam proses eksplorasi itu ada banyak macamnya, mulai dari live attenuate vaksin, ada yang inaktif vaksin, ada yang vaksin RNA DNA, ini macam-macamnya, ada subunit vaksin, rekombinan protein, ini masih dalam eksplorasi. Yang sudah preklinis ini lebih sedikit lagi ya. Nah, ini ada ini fase live attenuate vaksin yang putih ya, kemudian ungu peptide vaksin ya, vaksin subunit yang paling banyak dikembangkan. Kemudian yang sudah lewat masa klinis, fase klinis 1, 2, 3, ya, ini ada warna biru, inactivated vaksin ya. Ini termasuk yang sudah melewati masa fase ke uji klinis fase 1, 2, 3 ya. Kemudian ada warna ungu ya, ini rekombinan vaksin. Ini sudah ada ya.
beberapa produsen, kemudian DNA vaksin, dan satu lagi RNA vaksin. Itu yang untuk COVID-19. Kemudian obat ya, seperti layaknya obat, vaksin ini juga harus melalui uji preklinis dan uji klinis ya. Kalau uji preklinis itu di hewan coba misalnya ya, ini. Kemudian kalau uji klinis itu ada fase 1, fase 2 dan fase 3. Kalau fase 1 itu uji klinis pada subjek yang sehat gitu ya. Jadi pada orang yang nggak sakit. Nah, ini untuk keamanan obat di vaksin juga diterapkan seperti itu. Kalau fase 2 ini uji klinis pada orang yang subjeknya sakit atau pasiennya sakit. Nah, ini untuk melihat keamanannya. Kalau ini yang nomor 1 fase 1 ini keamanan obat. Kalau yang di fase 2 keamanan dan khasiat obat. Kalau yang ketiga ini uji klinis pada subjek sakit atau pasien dengan jumlah lebih besar ya, jadi lebih parah gitu, dan juga penderitanya juga lebih banyak gitu ya. Ini fase 2 dan fase 3. Baru setelah itu disetujui kalau memang keamanan dan dari efektivitasnya juga tinggi gitu. Nih ya, mulai berapa tahun sih mengembangkan vaksin itu? Paling singkat 1-2 tahun ya, paling singkat ya. Bisa sampai bertahun-tahun untuk optimalisasi ya. Itu bagaimana yang tahap pertama ya, kita harus mendiscovery dulu, kita harus riset dulu ya, virus itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita kembangkan tadi bentuk-bentuk vaksin, lalu kita uji preklinis ya. Kemudian manufacturing development ini bagaimana untuk formulasinya gitu ya. Kalau kalian orang farmasi kan juga belajar nih formulasinya, misalnya penstabilnya apa, adjuvannya apa yang sesuai supaya vaksin ini nanti stabil dan juga aman digunakan gitu ya. Lalu setelah uji preklinis, uji klinis fase 1, 2 dan ketiga. Ini yang khusus vaksin. Jadi yang fase 1 itu kan diberikan pada orang yang sehat untuk keamanannya. Kemudian fase yang kedua untuk ngecek keamanan dan imunogenisitasnya. Kalau di obat kan keamanan dan toksisitasnya. Kalau di vaksin itu keamanan dan imunogenisitasnya. Seberapa besar dia memberikan efek imunogenisitas gitu ya. Kemudian kalau fase 3 itu beberapa yang lebih banyak lagi populasinya, mungkin ini 100, ini 1000, itu nanti tujuannya adalah untuk keregulasi atau bagaimana izin edarnya gitu ya, bagaimana izin penggunaannya, berapa lama gitu. Itu nanti tujuannya ke situ kalau fase 3. Kalau keamanan dan imunogenisitas di fase 2 cukup ya. Oke, ini beberapa produsen yang memproduksi vaksin COVID-19 ya, adik-adik ya. Sebenarnya ini sudah lewat fase 3 ya. Ini agak sedikit lama datanya ya. Jadi yang sudah beredar di pasaran itu kan ada produsen Pfizer-BioNTech ya. Ini banyak digunakan ini produsennya Jerman ya. Digunakan di Jerman, Inggris dan Amerika. Sama seperti Moderna itu ya. Itu termasuk high level untuk vaksin. Kemudian Sinovac yang masuk di Indonesia, ini termasuk live attenuate vaksin. Jadi isinya Sinovac itu adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, ini produksi Beijing ya, Beijing Institute. Kalau yang BioNTech ini isinya adalah vaksin RNA. Itu ya, isinya RNA virus ya. Jadi satu dengan yang lain ini tidak berarti satu lebih bagus, satu lebih jelek ya. Adik-adik punya kelebihan dan kelemahan masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau yang isinya satu whole virus ya, live attenuate atau inactivated virus, itu dia punya imunogenisitas tinggi, kemampuan untuk membuat antibodinya lebih tinggi, tetapi memang dari faktor infeksinya keamanannya lebih bagus yang RNA virus ya, RNA virus yang di dalam vaksin itu ya. Kalau yang BioNTech ini dari segi keamanan infeksinya lebih rendah, tetapi untuk menimbulkan antibodi itu sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang Sinovac gitu ya. Jadi setiap negara punya pertimbangan masing-masing ya, adik-adik ya. Nah, ini yang saya
cek juga ya beberapa produsen yang punya efikasi tinggi 90 sampai 95%. Yang paling tinggi Moderna. Ini juga produksi Jerman, isinya adalah RNA virus ya, sama seperti Pfizer-BioNTech itu juga RNA virus. Kemudian kalau yang ini flu vaksin MMR ya, beda. Kalau ini kita bahas COVID ya. Jadi yang atas. Ini pembandingnya. Ya, ini ada Moderna ya. Ini virus RNA, vaksin RNA. Kalau yang Sinovac itu tadi adalah live attenuated vaksin atau vaksin hidup yang sudah dilemahkan. Ini semua sudah lewat fase 3 ya, adik-adik sudah lewat uji keamanan dan juga imunogenisitas, juga sudah melewati uji regulasi pada populasi yang lebih besar. Itu ya ini Pfizer-BioNTech tadi ya, produksi Jerman. Kalau Sinovac itu Tiongkok, kemudian bekerja sama dengan Brazil. Kalau di Indonesia dia juga bekerja sama dengan Bio Farma. Ya. Ada juga yang dengan Bangladesh ya. Ini juga Sinovac. Moderna ini produksi Amerika ya. Kalau yang BioNTech tadi Jerman ya, Dede ya. Ini yang paling banyak digunakan 3 ini, Moderna, BioNTech dan Sinovac. Ya. Sinovac juga sudah diujikan preklinis sudah diujikan klinis fase 3 ya di Indonesia ya, sempat dilakukan di Bandung itu ya, mungkin adik-adik mengikuti juga. Dan sekarang produknya sudah diluncurkan, kemudian diuji untuk diberikan penggunaan vaksin darurat ya, sebanyak 1628 kalau tidak salah itu ya, untuk yang pertama. Ya. Ini harganya sih adik-adik ya. Kalau dari berita dari Indonesia sendiri, dilansir dari kompas.com ini saya, Sinovac sendiri kan merupakan produsennya dari Tiongkok, kemudian dia bekerja sama dengan beberapa negara untuk pengembangnya. Kalau di Indonesia itu dengan BPOM dan Bio Farma. Kalau yang berdasarkan uji klinis fase 3 yang di Bandung, itu ternyata efikasinya sekitar 65,3%. Itu ya cukup bagus ya adik-adik. Kalau standar WHO, standar minimalnya kan 50% vaksin itu bisa diberikan kepada manusia. Ya, kalau efikasinya lebih dari 50%, maka bagus ya untuk diberikan kepada manusia. Kalau dibandingkan dengan yang BioNTech dan Moderna, itu dia punya efikasi 90% ya. Itu bagus ya adik-adik ya. Tapi ini tidak berarti tidak bagus ya. Sinovac ternyata punya efikasi yang di atas dari ketentuan WHO, dan juga ini juga nanti kita lihat ya. Nah, pastinya juga kalau sudah melewati ambang yang ditentukan WHO ini dia tidak menimbulkan gejala berat ya. Mungkin kalau gejala ringan pasti mungkin ada beberapa orang kan imunitasnya beda-beda ya adik-adik ya. Ada yang gejalanya mungkin ada ringan gitu, seperti demam ya beberapa hari gitu. Itu aja sih. Kalau yang tidak bergejala ya berarti imunitasnya sangat bagus ya, sehingga dia bisa bikin antibodi tanpa ada efek respon imun lain seperti inflamasi begitu. Oke. Baik.